Hai. Selamat datang di video 48 di mana saya akan bikin 100 video pertama untuk meningkatkan kualitas diri saya dalam berbicara di depan kamera, dalam berkomunikasi, dan juga dalam membuat konten. Dan seperti biasa, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Duduk, nyalain lampu, pencet record dan ngomong selama 10 menit. 5 menit ngomong random, dan 5 menit kedua kita akan bahas satu topik secara spesifik. Dan topik hari ini saya ingin menjelaskan focus on progress, not goals. But anyways, itu kita bahas di 5 menit kedua. Karena di 5 menit pertama, jatahnya adalah ngomong random. Kita harus membiasakan, saya dan Anda harus berlatih untuk mencurahkan atau menjelaskan apapun yang ada di kepala kita. Karena komunikasi adalah mengubah pikiran menjadi suara yang bisa didengar oleh orang lain. Jadi, tujuan utama di 5 menit pertama atau ngomong random adalah melatih diri kita untuk mengubah pikiran kita. Apa yang ada di memori kita menjadi sebuah suara yang bisa didengar oleh diri kita maupun didengar oleh orang lain. Dan jangan takut salah, jangan takut awkward, dan juga jangan takut malu. Jujur saja, saya adalah seorang yang introvert, pemalu, pendiam, dan mungkin sama seperti Anda. Tetapi karena saya sadar konten sudah menjadi kebutuhan manusia dan konten adalah alat terbaik untuk dikuasai khususnya di era digital ini, maka saya men-challenge diri saya. Saya mendorong diri saya untuk keluar dari zona nyaman. Untuk mengubah identitas saya yang dulunya adalah Andre yang pemalu, Andre yang takut kamera, Andre yang tidak pede berbicara di depan kamera menjadi identitas baru yang jauh lebih bagus, yaitu menjadi Andre yang pede berbicara di depan kamera, menjadi Andre yang tidak takut berbicara, dan juga menjadi Andre yang semangat berbagi melalui konten saya. Dan sebelumnya, saya juga ingin berterima kasih kepada kalian semua. Video saya mendapatkan lebih dari 100 views. Dan sejujurnya, saya tidak pernah expect hal itu akan terjadi. Di awal video atau video pertama saya di channel YouTube ini yang saya rekam 11 bulan lalu, saya bilang bahwa channel ini adalah tempat bagi saya untuk berlatih, untuk trial error, untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Di video itu saya menjelaskan bahwa saya tidak fokus pada hasilnya, saya nggak fokus pada jumlah views, saya nggak peduli dengan jumlah subscriber dan lain sebagainya. Karena itu bukan fokus utama saya. Bukan berarti saya nggak suka atau nggak bahagia ketika dapat views. Saya bahagia. Tetapi saya tidak terlalu fokus pada hasilnya. Saya fokus pada prosesnya, saya fokus pada latihan saya fokus pada progres saya, dan menurut saya alasan video saya mendapatkan 100 views adalah karena saya terus konsisten, karena saya terus berlatih, karena saya memaksa mendorong diri saya untuk duduk, pencet record, lalu mengupload video itu. Kalau Anda juga punya tujuan yang sama dengan saya, ingin jago bicara, ingin jago bikin konten, dan juga apalagi kalau tujuan Anda adalah pengen dapat views, pengen dapat subscriber, dan juga pengen menghasilkan uang dari konten, ya cara terbaiknya atau salah satu cara yang harus Anda lakukan adalah membuat konten. Kalau Anda nggak bikin konten, ya orang lain nggak akan nonton Anda. Kalau Anda nggak bikin konten, Anda nggak upload konten, ya Anda nggak akan dapat views, Anda nggak akan dapat subscriber, dan Anda juga tidak akan mendapatkan uang. Karena untuk bisa menghasilkan uang dari konten, ya mau nggak mau Anda harus bikin konten. Jadi, mulailah bikin konten sekarang juga.
Karena konten adalah alat terbaik untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan bisnis kita, dan juga bisa meningkatkan finansial kita. Saya ingin memberi semangat kepada Anda untuk mulai bikin konten sekarang juga, karena konten bisa mengubah hidup Anda. Saya bilang seperti ini karena konten telah mengubah hidup saya. Meskipun di channel YouTube ini saya belum mendapatkan hasil berupa views, berupa AdSense, berupa subscriber, tetapi channel ini telah mengubah hidup saya. Mengubah hidup saya dari segi komunikasi dan juga segi content creation. Kalau saya nggak bikin YouTube ini, mungkin saya masih berbicara layaknya orang yang pemalu. Hey, nama saya Andre, ini adalah video. Tapi karena saya terus-menerus bikin konten, saya mendorong diri saya untuk mengupload video di channel ini hampir setiap hari, maka komunikasi saya, kepercayaan diri saya juga berubah dan juga meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi, kalau Anda ingin hasil, Anda harus ambil aksi. Karena hasil datang dari tindakan. Dan tidak hanya tindakan yang sekali terus selesai. Bukan seperti itu. Hasil datang dari tindakan yang terus-menerus diulang atau datang dari repetisi. Banyak orang ingin mendapatkan hasil apapun itu, tetapi mereka nggak mau ambil langkah. Kalaupun mereka beraksi, mereka nggak mau melakukan repetisi. Padahal, sekali lagi ya, hasil datang dari tindakan yang terus-menerus diulang. Lain kali sebelum Anda berpikir bikin konten itu susah, lain kali sebelum Anda berpikir saya nggak bisa bikin konten, maka tantang diri Anda untuk bikin konten 100 kali terlebih dahulu. Lalu Anda bisa memutuskan, oh konten ternyata sulit. Tidak adil kalau Anda belum bikin konten terus sudah ngejudge bikin konten itu susah. Coba aja belum, praktek aja belum, tiba-tiba udah ngejudge bikin konten susah. Nggak masuk akal, Anda harus coba dulu, Anda harus praktek dulu, hingga akhirnya Anda bisa, Anda jago. Karena ini adalah jargon favorit saya. Semua bisa karena terbiasa. Dan di 5 menit kedua, sekiranya saya sudah cukup yappingnya. Di 5 menit kedua, saya ingin berbicara mengenai focus on progress, not goals. Dan poin ini nyambung dengan poin yang sudah saya katakan sebelumnya. Alasan saya mendapatkan 100 views di video saya, meskipun tidak semua ya, beberapa video mendapatkan 100 views. Alasannya adalah saya tidak fokus pada hasil, tapi saya fokus pada progres. Coba bayangkan seperti ini, kalau saya fokus pada hasil, terus saya bikin konten 10 biji atau 20 biji, dan saya tidak mendapatkan hasil yang saya mau, kira-kira apa yang akan saya rasakan? Pasti sedih, pasti kecewa, dan ujung-ujungnya saya berhenti bikin konten. Padahal untuk bisa berkembang, untuk bisa dapat views, subscriber, dan juga AdSense, kita harus terus-menerus bikin konten. Maka dari itu, saya sudah bilang sejak awal, saya tidak fokus pada hasilnya. Saya fokus pada progres. Meskipun saya tidak dapat hasil yang mungkin kamu inginkan, kayak views, subscribe, dan AdSense, saya tetap bikin konten. Karena saya fokus pada proses. Kalau saya fokus pada hasil, sudah pasti saya berhenti. Sudah pasti saya tidak bikin konten lagi. Tapi karena saya fokus pada proses, saya terus berjuang. Saya terus konsisten, saya terus mendorong diri saya untuk terus bikin konten. Dan ada salah satu quote yang saya pelajari dari salah satu mentor saya. Namanya adalah Alex Hormozi. Kalau Anda tahu siapa Alex Hormozi, bisa ketik di kolom komentar. Tetapi kalau Anda belum tahu siapa itu Alex Hormozi, maka bisa ketik di menu pencarian Alex Hormozi. Singkatnya, Alex Hormozi adalah seorang gym bro
Alex Hormozi adalah seorang entrepreneur, pembisnis, konten kreator, investor, CEO, founder, dan yang tentunya Alex Hormozi adalah orang yang super duper sukses. Dan saya belajar banyak dari beliau. Ada salah satu quote yang sangat membekas di hati saya. Dia bilang bahwa orang yang jatuh cinta dengan prosesnya akan melangkah lebih jauh daripada orang yang jatuh cinta dengan hasilnya. Saya ulang lagi ya. Orang yang jatuh cinta dengan prosesnya akan melangkah lebih jauh daripada orang yang jatuh cinta dengan hasilnya. Dan itu adalah hal yang saya terapkan dalam membuat konten. Saya nggak peduli tentang hasilnya. Saya nggak peduli berapa jumlah views, jumlah subscribe, atau jumlah AdSense yang saya dapatkan. Karena itu bukan fokus saya. Saya fokus pada diri saya. Saya fokus pada proses saya. Saya fokus pada improvement saya. Kira-kira hal apa yang bisa saya perbaiki? Kira-kira hal apa yang bisa saya berikan kepada audiens saya atau kepada penonton saya? Dan itu adalah rahasia yang saya miliki dan sekarang saya bagikan kepada Anda. Jadi, kalau saat ini Anda sedang berusaha untuk mencapai sesuatu dan Anda sangat menginginkannya, jatuh cinta banget dengan hasilnya, tetapi Anda belum mendapatkannya, saya rasa Anda harus mulai mengubah mindset Anda. Bukan berarti Anda tidak boleh jatuh cinta dengan hasilnya. Boleh-boleh aja, monggo. Tapi jangan fokus pada hasilnya. Lebih baik gunakan waktu Anda, tenaga Anda, effort Anda, fokus Anda untuk memikirkan prosesnya, untuk memikirkan dan juga melakukan pekerjaannya. Jangan terlalu fokus pada hasilnya. Karena hasil yang Anda inginkan datang dari pekerjaan ini. Kalau pekerjaan Anda benar-benar bagus, ya hasilnya akan datang. Tapi kalau hasilnya Anda pikirkan, dan Anda tidak ada waktu, nggak ada tenaga, nggak ada effort pada pekerjaannya, ya hasilnya tidak akan datang. Hasil yang Anda inginkan, mimpi yang Anda inginkan tidak jatuh dari langit dengan sendirinya. Tetapi Anda harus ambil aksi, Anda harus menjemput mimpi itu. Jadi, mulai ambil aksi sekarang, karena semakin cepat Anda bertindak, semakin cepat Anda melihat hasilnya. Berhenti menunda-nunda, berhenti overthinking, dan juga mulai start creating. Thank you for watching this video, and as always, I wish you all the best. See you on the next video.